Pesawat listrik pertama kali diterbangkan oleh pria pemberani asal Prancis sekitar 140 tahun yang lalu. Kala itu, masalah utamanya disebabkan oleh baterai yang boros dan kurang tahan banting. Apple, Tesla, Samsung punya baterai modern yang sangat awet. Tapi, enggak juga sih. Baterai mobil listrik terbesar pun tak sanggup membuat pesawat tetap mengudara dalam waktu lama kok. Tiap 0,4 kg bahan bakar pesawat di zaman now bisa menyimpan energi kurang lebih sebesar 60 kali lipatnya baterai biasa. Maka, tangki bahan bakar perlu dibuat 60 kali lebih besar agar bisa dipasang baterai. Baterainya saja sudah berat loh. Jadi, pesawat listrik perlu diperkuat untuk menahan bobotnya. Tentu saja diperlukan baterai yang lebih besar lagi, sekaligus lebih berat, dan pesawatnya juga perlu lebih kuat lagi. Aduh, tapi kamu paham kan? Para ahli teknik mencoba menyeimbangkan keduanya. Pada tahun 1973, dua orang ahli memasang mesin listrik di pesawat luncur. Mereka berhasil menerbangkannya selama 14 menit. Memang sangat singkat ya kalau dipakai untuk bepergian. Tapi begitulah penerbangan dengan pesawat listrik berawak tercetus. Beberapa tahun kemudian, ada pesawat listrik yang bisa terbang selama 35 menit. Mesin listriknya cuma sebesar 3,5 tenaga kuda dan baterainya diambil dari helikopter Hughes 500. Di bagian atas pesawatnya memang terdapat panel surya sih. Tapi berapa besar daya yang akan terisi kalau cuma dicas selama 35 menit? Ribet juga ya. Oke lah, kita beralih ke pesawat tanpa pilot saja yuk. Bobotnya jauh lebih ringan, tidak berawak, tidak punya kursi, pintu maupun jendela tambahan. Pokoknya zong. Pathfinder NASA memecahkan rekor dunia setelah terbang pada ketinggian 21,5 km tanpa mesin jet dan bahan bakar. Hanya saja baterainya memang cukup kuat. Pada tahun 1990, Sunseeker One melintasi seantero Amerika Serikat dengan mesin listrik. Total penerbangannya sebanyak 21 kali dan selama 121 jam. Kebanyakan pesawat komersial biasa bisa menempuhnya dalam sekali terbang dan cuma memakan waktu sekitar 5 jam. Kemudian, teknologi mulai berkembang. Muncullah Solar Impulse. Cocok deh buat dijadikan sebagai nama band. Rentang sayap pesawat raksasa ini hampir sama dengan pesawat penumpang terbesar di dunia, Airbus A380. Tapi, total beratnya kurang lebih sama dengan mobil SUV. Pesawat ini dilengkapi dengan sayap besar dan panel surya. Nah, panel surya yang satu ini memang bisa mengisi baterai saat pesawatnya terbang. Pesawat ini bisa menempuh jarak jauh dan kuat mengudara dalam waktu yang lama. Untuk berkeliling dunia, pesawat ini terbang selama hampir 5 hari, sejauh lebih dari 6.500 km dari Jepang menuju Hawaii. Aloha, kok selama 5 hari sih? Karena kecepatan terbangnya cuma 72,5 km per jam. Ya, secepat nenekmu menyetir di jalan tol lah. Kalau nenekku sih jago kebut-kebutan. Tentunya bikin pesawat tidak bisa asal-asalan kan? Karena harus melalui proses sertifikasi yang ketat. Pada pesawat baru, setiap skrup, mur, baut, dan semua sisinya harus melalui uji keselamatan. Waktu yang diperlukan juga tidak sebentar, bertahun-tahun loh. Banyak pemimpi memilih cara lain. Mereka mengambil pesawat yang sudah ada, mencopot mesin konvensionalnya, lalu menggantinya dengan mesin listrik. Mesin listrik jauh lebih ringan dan cukup ringkas, tapi bobotnya berat karena baterainya besar. Pesawat yang dirombak ini bisa lepas landas kok, tapi cuma bisa terbang dalam jarak dekat. Wah, bagus dong. Pesawat jet melepaskan sekitar 1 miliar ton karbon dioksida setiap tahun, sehingga menjadi penyumbang polutan utama. Padahal, separuh penerbangan di seluruh dunia tidak sampai sejauh 800 km. Pesawat raksasa yang terbang dari New York menuju Paris memang biasa-biasa saja lah ya. Tapi, beda lagi kalau terbangnya dari New York menuju DC atau Seattle menuju Vancouver. Jaraknya cuma ratusan kilometer, tapi pesawatnya tetap sama,
Kan bikin melongo ya. Pesawat baru saja lepas landas, mencapai ketinggian standar, tahu-tahu sudah akan mendarat saja. Mirip seperti berjalan ke kotak surat di depan rumah dengan naik tank. Tiap jam terbang, maskapai harus mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah dan perlu melepaskan banyak karbon dioksida ke atmosfer. Nah, coba simak hal-hal berikut. Langkah pertama, ganti pesawat berbahan bakar dengan pesawat listrik. Karena lebih terjangkau untuk semua orang, tidak berisik dan lebih bersih. Beres. Tapi masalahnya cuma satu. Pesawat listrik cuma bisa membawa maksimum 2 awak, yaitu pilot dan kopilot. Kemudian, buat pesawat listrik dari nol. Aviation Alice kemungkinan menjadi pesawat komersial listrik pertama yang mengangkut 9 penumpang dan 2 awak kabin. Bodinya terlihat seperti perahu terbalik dan dilengkapi dengan 3 baling-baling. 2 dipasang di sayap dan 1 di belakang ekor V-nya. Ukurannya sepanjang bus sekolah dan selebar limo. Rahasianya apa sih? Bobotnya dong, cuma setengah kalinya bus sekolah. Karena inilah, mesinnya jadi lebih ringan dan penerbangannya bisa tahan lebih lama. Pesawat ini terbuat dari bahan campuran atau sederhananya bukan berupa logam murni. Sama seperti bahan yang digunakan untuk membuat perahu. Baterainya saja 60% dari bobot total pesawat. Lokasinya juga ada di banyak tempat, seperti di sayap, ekor, paruh, mata, bulu. Tapi bohong. Alice bisa menempuh jarak maksimumnya sejauh 1050 km. Kira-kira sejauh jarak dari Los Angeles ke Las Vegas, lalu balik lagi ke Las Vegas. Kecepatan jelajahnya cuma 443 km per jam. Jauh lebih lambat daripada pesawat yang ditenagai bahan bakar. Tapi, Alice ini punya kelebihan dari segi biaya. Untuk terbang selama 1 jam diperlukan biaya sebesar 3 juta rupiah. Itu jauh lebih murah daripada pesawat kecil yang dipakai orang kaya untuk berlibur ke Cabo saat weekend. Lalu, bagaimana dengan aviation? Masih menunggu infrastruktur, dan kemungkinan infrastruktur ini tidak menjadi kendala yang berarti kok. Ada hampir 20.000 bandara yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Sebagian besar bandara ini tidak dioperasikan karena biaya pengelolaannya terlalu mahal, atau mungkin karena maskapai tidak mau lagi menerbangkan pesawatnya ke situ. Sementara Alice cuma perlu biaya perawatan yang jauh lebih murah. Suaranya juga tidak terlalu bising. Nah, coba bayangkan bandara di masa depan. Kecil, modis, tenang, dan bersih. Para ahli teknik ingin mengisi baterai Alice dengan pengisi daya portable, seperti versi listrik truk BBM yang ada di bandara. Untuk 1 jam penerbangan, Alice perlu diisi daya selama 30 menit. Lumayan juga sebenarnya, tapi pasti akan repot sekali kalau kita mau melakukan penerbangan selama 14 jam dengan pesawat ini. Perlu menunggu di gerbangnya selama 7 jam. Untuk tiap jam terbangnya, Alice bisa menghemat biaya hingga 11 juta rupiah dibandingkan pesawat lain. Tapi, harga beli pesawat ini cukup mahal loh, mencapai 56 miliar rupiah. Cuma sedikit lebih mahal dari jet pribadi kok. Alice akan segera melakukan penerbangan bersertifikat penuh tahun 2022. Jadi, cuma tersisa beberapa tahun sebelum penerbangan regionalnya memakai pesawat listrik. Tapi, kalau ingin bersinergi, pesawat listrik perlu mengatasi masalah yang sama, baterai. Baterai lithium-ion modern punya banyak kelemahan karena mudah terbakar. Dayanya lebih cepat habis. Kalau keseringan dicas, dingin juga membuat fungsinya terganggu. Generasi baterai berikutnya adalah baterai lithium sulfur. Baterai ini punya daya yang lebih besar dan lebih ramah lingkungan. Tapi kelemahan utamanya yaitu cepat usang. Jadi, para ilmuwan sedang mencari teknologi lain yang lebih baik. Mungkin di masa depan akan ada pesawat hibrida. Sekarang saja, mobil hibrida semakin menjamur. Ada yang ditenagai bensin, ada juga yang pakai baterai. Siapa tahu kan, pesawat juga akan begitu. Pesawat dengan 2 kursi ringan sudah menggunakan mesin hibrida. Pesawat ini bisa lepas landas tanpa suara dengan ditenagai baterainya. Saat sudah berada di udara, pesawat mengganti mesinnya menjadi mesin berbahan bakar.
Sebagian mesin bisa dicas selagi beroperasi, seperti baterai mobil. Pesawat listrik bukan satu-satunya teknologi di masa depan kok. Beberapa perusahaan sedang membuat pesawat biofuel yang memakai hidro, ya, minyak nabati, tapi ukurannya cukup kecil. Penemuan besar di industri pesawat yaitu pesawat otonom. Komputer sudah sangat banyak bekerja, dan kalau kamu terbang jauh, sebagian besar pesawat sudah memakai autopilot. Meskipun merinding kalau ngebayangin pesawat tanpa awak, sebagian besar masalahnya dipicu oleh kesalahan manusia. Jadi, kalau manusianya tidak ada, berarti tak akan ada kesalahan. Benarkah? Sebagian besar penumpang bilang mereka kurang menyukainya, tapi anggapan mereka bisa saja berubah. Apa mereka akan membuat awak kabin dari robot kecerdasan buatan? Gimana kalau drone terbang bisa menyajikan minuman di kabin? Kamu tahu gimana rasanya berusaha memecahkan misteri sepanjang hidupmu? Enggak? Nah, Detektif Anderson tahu. Selama hampir 30 tahun bekerja untuk polisi, dia telah memecahkan banyak teka-teki, menangkap ratusan perampok, dan menyelamatkan ratusan nyawa. Dalam catatannya, ada sejumlah besar kasus yang telah dipecahkan dengan sukses. Pada usia 25, dia menangkap pencuri yang mengubah wajahnya dengan operasi plastik sekali setahun. Ketika Anderson berusia 30, banyak tahanan meloloskan diri dari berbagai penjara di seluruh dunia. Detektif itu sukses memecahkan kasus ini. Pada usia 38, dia menemukan pangkalan rahasia suatu ordo terlarang di mulut gunung berapi. Sampai usia 50-an, dia berhasil menjelaskan semua hal yang paling gak bisa dijelaskan di dunia. Tapi ada sesuatu yang gak bisa dipecahkannya. 2 misteri dari tahun 50-an, kasus pesawat yang hilang. Selama bertahun-tahun, Anderson mempelajari semua detail teka-teki ini. Sayangnya, saat cerita ini dimulai, dia masih terlalu muda. Yang dia miliki cuma dugaan dan catatan. Tapi baru-baru ini, suatu pikiran tiba-tiba menghampirinya. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, dia merasa akhirnya bisa memecahkan misteri ini. Tapi untuk itu, dia harus menyelami cerita ini lagi. Jadi, dia membuka lemari dan membaca 2 majalah tua berisi artikel mendetail tentang insiden ini. Yang pertama terjadi di musim panas tahun 1955. 1 Juli, penerbangan Pan Am 914 akan berangkat dari Bandara New York dengan 61 penumpang. Pesawatnya model Douglas DC-4, nggak seperti pesawat modern. Pesawat ini memakai baling-baling raksasa, bukan turbin. Jadi, semua penumpang memakai sabuk pengaman. Pesawat melaju di landasan pacu, menambah kecepatan, dan lepas landas. Pesawat naik ke angkasa dan hilang dari pandangan. Tujuannya ke Florida. Lama penerbangan harusnya 3 jam. Layanan dispatcher mengamati pesawat di radar mereka ketika tiba-tiba Pan Am 914 lenyap. Operator mencoba menghubungi pilot, tapi nggak ada respons. New York melaporkan ini ke Florida. Mereka bilang juga nggak bisa melihat pesawat itu. Biasanya, para pilot mengontak lewat radio jika pesawat menabrak atau memasuki badai. Tapi kali ini, nihil. Setelah beberapa kali upaya untuk menghubungi gagal, mereka memberangkatkan operasi pencarian besar-besaran. Komunikasi dengan pesawat itu terganggu saat pesawat terbang di atas Samudra Atlantik. Karena itu, maskapai harus mengakui bahwa pesawat jatuh ke air. Tapi versi ini nggak punya bukti. Jika pesawat jatuh dengan cara itu, penyelamat akan menemukan puing-puing yang terapung. Beberapa bagian dari kabin atau bagasi akan sampai di permukaan. Kali ini, para penyelamat nggak menemukan apapun. Pesawat nggak mengirim sinyal bahaya dan nggak meninggalkan jejak kecelakaan apapun. Sepertinya pesawat menguap begitu saja. Orang melupakan bencana ini selama 37 tahun. Kemudian, sesuatu yang ganjil terjadi. 1992, Venezuela, Bandara Caracas. Menara pengawas menerima sinyal ada pesawat tak dikenal mendekati mereka. Ini aneh, sebab nggak seharusnya pesawat itu berada di sana. Saat itu, nggak ada jadwal penerbangan.
pesawat itu mendarat. Petugas dispatcher dan staf bandara lain menyadari ada yang salah di sini. Pesawat itu tampak tua dengan baling-baling besar, alih-alih turbin. Setelah mendarat, pilot mengontak bandara. "Kami di mana?" Petugas dispatcher meminta pilot mengidentifikasi diri. Beberapa detik kemudian, dia menerima jawaban. "Kami PNM, penerbangan 914, berangkat dari New York ke Florida dengan 4 orang kru dan 57 penumpang." Petugas dispatcher nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia dan staf bandara mengenali pesawat macam apa yang mereka lihat. Apa yang dilakukan pesawat ini setelah 37 tahun dan hampir 1995 km jauhnya dari destinasinya? Setelah beberapa detik, dispatcher yang terkejut itu menyalakan mikrofon dan bilang, "Sekarang 9 September 1992, kalian tahu itu?" Jeda panjang mengikuti. Lalu pilot merespons panik. "Oh tidak, Jimmy, di mana kita? Tidak, menjauh. Ayo pergi sekarang." Staf bandara melihat pilot itu melambaikan tangan dengan takut melalui kaca. Lalu, dia menyalakan mesin dan menjalankan pesawat di landasan pacu. PNM 914 menambah kecepatan dan lepas landas. Dispatcher mencoba menghentikannya, tapi pilot nggak merespons. Pesawat lenyap di angkasa dan tak ada orang lain yang mendengar kabarnya sejak hari itu. Detektif Anderson selesai membaca artikel tersebut. Dia mengernyit dan memandang keluar jendela. Tetes-tetes air hujan menerpa kaca. Badai di luar dengan sempurna menggambarkan yang terjadi di benaknya saat itu. Tampaknya dia tahu apa yang terjadi dengan pesawat itu. Semua petunjuk ada di sana, tepat di depan matanya. Tapi agar tahu pasti, Anderson harus meneliti kasus berikutnya. Ini artikel lain yang berasal dari tahun 1989. Kejadiannya tahun 1954. Santiago Airlines penerbangan 513 lepas landas dari bandara Jerman Barat. Pesawat itu harusnya mendarat di Brasil dalam 18 jam. Ada 88 penumpang dan 4 kru di pesawat. Pesawat bersembunyi di balik awan dan lenyap dari semua radar. Pengawas lalu lintas udara mencoba mengontak para pilot tapi tidak ada respons. 18 jam kemudian, mereka menghubungi bandara di Brasil. Para dispatcher tidak bisa mengonfirmasi pendaratan pesawat dan juga tidak bisa mengontak para pilot. Operasi pencarian berlangsung beberapa bulan, tapi mereka nggak menemukan apapun, persis seperti kasus PNM 914. Pesawat itu lenyap dari radar ketika terbang di atas Samudera Atlantik. 2 tahun kemudian, operasi pencarian berhenti dan Santiago Airlines menghentikan aktivitasnya. 12 Oktober 1989, pengawas bandara di Brasil melihat pesawat penumpang yang tiba-tiba muncul di radar mereka. Pesawat itu nggak menjawab pertanyaan staf bandara dan cuma berputar di atas pangkalan udara itu. Setelah beberapa menit, pesawat itu mendarat dan tak terjadi apapun. Tak seorang pun membuka pintu pesawat. Para penumpang gak keluar. Para pilot gak merespons. Pesawat dalam kondisi sempurna. Salah satu petugas dispatcher tahu ini Santiago Airlines penerbangan 513 yang lenyap dan dianggap hilang selama 35 tahun. Staf bandara mendekati pesawat dan membuka pintu-pintunya. Yang mereka lihat di sana menakutkan. Para polisi, staf pabean, dokter, detektif, dan anggota staf bandara lain berkumpul di sekeliling pesawat. Nggak ada yang tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Di atas pesawat, nggak ada manusia hidup yang bisa menyampaikan kebenaran. Pesawat itu lenyap tahun 1954 dan muncul 35 tahun kemudian dalam kondisi sempurna tanpa kerusakan apapun. Tak seorang pun memahami apa yang terjadi. Detektif Anderson melihat kedua cerita itu sangat mirip. PNM 914 menghilang tahun 1955. Santiago Airlines lenyap tahun 1954. Selisihnya hampir 1 tahun. Anderson menggaruk kepalanya dan melihat detail kecil yang lain. Kedua pesawat hilang dari radar saat terbang di atas Samudra Atlantik. Ada banyak mitos seputar kapal hantu dan fenomena misterius terkait segitiga Bermuda.
Detektif Anderson tahu cerita ini, tapi kedua pesawat hilang ini membuatnya bingung. Dia membaca kedua artikel itu dan mengerti semuanya. Tepat, solusinya di sana, di depan matanya. Kedua cerita itu ditulis di surat kabar yang sama. Sebenarnya, nggak ada dispatcher yang berkomunikasi dengan kedua pesawat itu. Nggak ada yang diketahui seputar penumpang. Tak satu pun surat kabar kecuali koran ini yang memuat berita kedua pesawat hilang itu. Sepertinya mereka cuma mengambil cerita yang sama dan mengganti tanggal, lokasi, dan nama penerbangannya. Ya, kasus terpecahkan. Semua itu berita bohong. Hujan reda. Detektif Anderson menatap keluar jendela dan mendengar bunyi kereta lewat. Dia ingat cerita ganjil dan bohong yang lain. Kisah kereta hantu. Ini terjadi di Italia tahun 1911. 100 penumpang naik kereta milik perusahaan kereta Zanetti. Kereta ini berjalan melintasi area bergunung-gunung yang indah, memasuki terowongan gunung dan menghilang. Tak ada yang melihat kereta tersebut sejak saat itu. Semua penumpang hilang, tapi nggak lama mereka muncul di masa lalu. Ada catatan yang berasal dari tahun 1845. Seorang dokter tak dikenal dari Mexico City menulis tentang 100 orang Italia yang muncul di kota itu entah dari mana. Mereka semua berpakaian aneh dan membicarakan kereta misterius. Ini cerita yang sepenuhnya dibuat-buat. Nggak ada bukti atau catatan tentang kereta ini dan orang-orang yang memasuki masa lalu. Bunyi keras menyela pikirannya. Detektif Anderson mengangkat telepon. Dengan tenang, dia mendengarkan orang di seberang sana. Semenit kemudian, dia menjawab, "Ya." Detektif meletakkan telepon. Ini misteri baru baginya. Di Gurun Sahara, penduduk lokal melihat kapal besar yang hilang di Pasifik Selatan 27 tahun lalu. Nggak ada kru, barang muatan, dan bendera di kapal itu. Nggak ada yang tahu kenapa kapal itu muncul di tengah pasir. Tapi lumpur basah terbentuk di sekitarnya karena kelembaban. Kelihatannya kapal itu diteleportasikan ke sana dari air. Sempurna. Kali ini nggak ada berita bohong. Detektif Anderson memakai topi dan meninggalkan kantornya. Tapi cerita ini untuk video lain.